Yahoo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Seperti biasanya, saya selalu hadir untuk menceritakan cerita-cerita rakyat Nias. Tetapi kali ini saya memberikan tanggapan tentang tradisi yang berlaku di Pulau Nias. Seperti dalam beberapa hari ini di media sosial, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sudah membaca, sudah tahu apa yang sedang diperdebatkan, yaitu tentang budaya tandu, di mana di salah satu kegiatan gereja menyambut pimpinannya dengan budaya tandu atau yang kita kenal dalam bahasa Nias Fangosau. Jadi sebelum kita teruskan, kita harus kembali ke belakang. Sedikit saya menceritakan pengalaman saya ketika saya pergi di salah satu desa, wilayah Gomo. Di sana saya pergi di salah satu objek wisata, yaitu di Batu Megaliti Tumumbaho. Di lokasi tersebut saya melihat beberapa batu megalitik sebagai bukti peradaban orang Nias. Menariknya, salah satu batu namanya disebut Osa-Osa Niobehe. Dengan penasaran karena bentuknya unik, saya tanya manfaat dari batu tersebut. Dan mereka, orang-orang di sana menjelaskan bahwa batu itu adalah sebagai tempat usungan bangsawan di saat melakukan pesta, atau yang kita kenal di Pulau Nias yaitu Uwasa. Jadi ketika seorang bangsawan melakukan pesta ini, dia naik di atas osa-osa ini dan diangkat, diusung ke atas dan diarak keliling desa. Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Itu sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan mereka, bahwa pimpinan mereka itu mampu melindungi mereka dari serangan musuh. Pimpinan mereka mampu menafkahi mereka. Jadi sebagai ucapan syukur mereka kepada pimpinan mereka yang mereka agung-agungkan tersebut, mereka usung. Dan pada saat itu diberi nama gelar. Biasa di Nias gelar atau nama adat seperti Baluku Mola, Baluku Umasio, Sataro, dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari cerita, dari manfaat, dari kegunaan, dari osa-osa yang telah mereka sampaikan itu, menyampaikan kepada kita bahwa tradisi tandu sudah ada di Kepulauan Nias. Bahkan budaya itu juga sampai sekarang masih ada, masih dilanjutkan di beberapa wilayah di Kepulauan Nias ini. Contohnya kalau kita pergi ke arah selatan, di sana bagi mereka tidak asing budaya tandu atau mengusung bangsawan, atau di saat meninggal bangsawan, orang-orang yang mereka hormati, orang tua pimpinan mereka, mereka usung, mereka arak. Artinya budaya itu sudah ada sejak dulu, bukan dikarang-karang. Jadi saya sebagai masyarakat Nias ikut prihatin dari beberapa pendapat oknum-oknum tertentu yang mengklaim, yang mengatakan, menyampaikan bahwa budaya tandu itu bukan budaya Nias. Sebagai orang Nias saya sedih, saya kasihan dengan anak cucu kita, generasi penerus Nias. Kalau begitu yang kita sampaikan, kalau begitu yang kita katakan, yang seharusnya kita punya tanggung jawab moral kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus Nias.
untuk mengenal budayanya sendiri. Jangan sampai hilang, jangan sampai lupa, karena budaya itu adalah identitas kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ajak kita untuk tidak malu bertanya kepada yang lebih tua dari kita, yang lebih tahu dari kita. Tujuannya supaya kita tahu, supaya kita paham. Apalagi sekarang di zaman digital, mudah sekali memperoleh informasi. Baca buku. Salah satunya saya ingin sampaikan kepada kita. Di dalam buku ini, katalog Museum Pusaka Nias, saya baca dan saya lihat langsung gambarnya. Ini di sini dikatakan bahwa di salah satu daerah di Kepulauan Nias, seorang bangsawan melakukan pesta dan dia ditandu di atas osa-osa, diangkat. Di sini sudah dijelaskan dan saya akan bacakan kepada kita supaya kita paham, supaya kita mengerti. Osa-osa, tempat duduk atau sungai. Osa-osa merupakan tempat duduk seseorang ketika melakukan pesta stratifikasi. Pelaksana pesta menjamu seluruh kerabat, warga desa, dan bahkan warga desa tetangga untuk mendapatkan pengakuan dan pengukuhan status sosial. Semenjak itu seluruh yang hadir dalam pesta selalu memberi penghormatan baginya. Pengukuhan dan pengakuan itu bertujuan untuk meningkatkan derajat status sosial yang kita kenal dalam bahasa Nias bosi si pelaku. Jadi di sini jelas bahwa budaya itu ada di Kepulauan Nias. Jadi kalau begitu, tentang isu yang beredar di media sosial dalam beberapa hari ini, maka menurut hemat saya secara pribadi, tidak ada salahnya kalau pimpinan agama di salah satu gereja mereka sambut pimpinan mereka, mereka tandu, mereka usung, mereka arak. Itu adalah sebagai penghormatan mereka, karena pimpinan mereka mampu menggembalakan mereka. Justru di sini kita berterima kasih karena kita masih bisa melihat budaya kita. Kita masih bisa menunjukkan identitas kita kepada orang luar atau kepada anak-anak kita dan generasi kita, bahwa budaya kita ada budaya seperti itu. Bukan kita membuli, bukan kita menyesatkan orang lain dari pendapat kita. Mari kita bekerja sama. Mari kita bahu-membahu untuk melestarikan, memelihara budaya kita. Jangan sampai punah di antara kita. Jadi demikian saja tanggapan singkat dari saya tentang isu ini. Ada pepatah orang Nias mengatakan, auha noro nilului bahaya, auha noro nilului baso, hulu tafadaya daya, hulu tafawolo. Jadi saya ajak kita semuanya, apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, apapun yang kita dengarkan, pahami dulu, jangan terbawa emosi. Ada satu peribahasa Nias mengatakan, Bei fe mangagaga, itol fe mangamagiau, ifakolo. Sabagolo, salam ononiha, yahoo!